memberi makanan kucing itu bagus, cuman memang diusahakan tidak menyampah lah. Pada awalnya tuh aku nggak aware sama kayak gitu. Tapi setiap ngelihat orang ngasih, terus juga banyak kan kucing di stasiun tuh. Awal untuk orang yang awam, saya melakukan juga. Selama saya lihat kucing, saya pasti bawa makanan, saya asal kasih di jalan. Awal-awal. Karena panggilan hati otomatis kita langsung kasih. Berjalannya waktu, jadi pintar, ini kotor. Kalau 36020 sinyal keluar semua banyak yang mana jadikan berangkat. Di sini aku Justin Nurhalbayan, aku tuh pengguna KRL. Semenjak aku ada kegiatan yang perlu menggunakan KRL, aku jadi sering naik KRL itu udah 1 tahun ke belakang udah sering naik KRL, kayak gitu sih. Halo, nama saya Triami Susilo. Saya mencintai binatang itu dari kecil. Dulu saya kecilnya tuh sukanya anjing. Waktu saya masih di Lampung ya, masih ikut orang tua itu saya punya anjing. Beranak pinak juga gitu kan, terus kucing juga itu dari kecil saya kucing itu selalu punya. Kalau diganti yang ada ini untuk sini ada sisil nanti. Iya. Nah itu si Dindin tuh. Dindin. Belok sana. Mau ke pasir. Mau ke pasir. Pasir itu sebulan saya bisa 60 liter. Ntar kadang-kadang rescue baru, ini keluar kontrakan baru datang gitu. Nah kita juga pasang obat nyamuk seperti ada dia lihat kan, obat nyamuk semua titik. Ngomong-ngomong nama saya Jaya Smoro, sebenarnya nama saya Hesti di KTP, cuman memang dari kecil nama panggilan saya Jaya Smoro. Punya kucing itu dari 2016, awalnya cuma ada 70 ekor. Karena memang dari kecil kita udah educated sama orang tua, pecinta binatang. Kalau saya pribadi reptil, saya suka reptil. Jadi berkembang 70, tapi memang itu rescue pure di jalan. Rata-rata juga ada yang saya mungut, ada juga orang buang ke garasi. Dan berdiri 2016, 2019 masuk di Google itu karena teman komunitas. Karena kondisi mereka bilang kita butuh shelter yang ngebantu selama mereka mau berdonasi. Lama-lama ya jadi banyak. Populasinya jadi banyak. Bukalah Google dan kita butuh tim untuk bantu. Jadi mayoritas 60% itu orang bawa dari Google minta tolong rescue atau open adopt atau sebagainya. 40% saya street feeding atau rescue. Menurut pendapat saya, untuk kucing liar yang berada di stasiun tersebut ya kita kan tidak bisa tidak bisa menghandle ya. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang sengaja dibuang di stasiun gitu kan atau di pasar gitu kan. Terus ininya lagi mereka berkembang biak karena mungkin ada yang belum disteril gitu kan. Ya kita tidak bisa menghentikan itu ya, jadi kan untuk berkembang biakannya gitu ya. Paling kita bisa membantu ngasih makan. Aku malah senang. Malah senang, tergerak hatinya masyarakat. Di zaman saya dulu tuh belum ada, jarang banget orang yang peduli dengan kucing. Kadang-kadang tulang, seadanya mereka kumpulin. Sekarang banyak makanan kucing, dry food. Kadang saya lihat mereka masukin di botol, kantong kresek. Buat saya kebantu banget. Karena sedekah itu nggak harus dengan manusia. Kucing-kucing juga punya hak. Sebenarnya untuk frekuensi nggak ada batasan ya, karena ketika kita ngeliat kucing, kan tadi aku udah bilang sendiri, aku nih mengisi kekosongan orang lain yang dimana mereka itu opsional. Aku nih nggak opsional, jadi setiap aku ngeliat kucing ya aku kasih. Jadi frekuensi itu ya benar-benar sesering itu, jadi nggak ada batasan buat frekuensi. Kecuali aku telat, mungkin ada beberapa momen aku tuh telat, jadi cuman yang kayak keselibat mata terus ini kayak gitu.
makanan seperti apa. Kalau misalnya tadi yang lagi momen buru-buru ya, kalau momen buru-buru kayak biasa makanan kucing yang kayak, ini aku ada contohnya, aku bakal keluarin ya. Dia cuma makanan kering aja sih. Ini contoh makanan yang kalau aku lagi buru-buru, karena dia enak tinggal ditebar-tebar doang. Jadi nggak perlu yang kayak lama. Nah, kalau makanan yang memang opsional, yang aku lakuin ke setiap kucing kalau aku lagi biasa, lagi nggak telat, ini. Menurut pendapat saya sih memberi makan di stasiun sih tepat, karena apa ya, supaya mereka juga tidak mati kelaparan gitu kan. Sejauh ini yang saya lihat udah keren banget, banyak orang peduli. Sumpah kucing di stasiun tuh gemuk-gemuk dibanding yang di pasar. Kenapa? Di pasar itu orang dibuang. Yang notabene mereka kaget harus cari kemana. Nah rata-rata itu mereka banyak mati, sakit, digigit tikus dan sebagainya. Pendapat saya tadi ada plus ada minus. Minusnya adalah kotor. Yang nggak suka terganggu pemandangan. Kedua, dia pup. Biasanya kucing kalau udah makan, dia pup. Ada kucing yang ngerti cari pasir, ada yang memang nggak bisa tahan pup di situ. Itu juga sebenarnya mengganggu. Kalau menurut pendapat saya sih nggak ada negatifnya ya. Maksudnya negatif secara ke kucingnya sih enggak ya gitu. Kalau ke lingkungan mungkin ada negatifnya, mungkin kotor itu kan, mungkin atau ada beberapa yang nggak suka mungkin kan. Mengganggu kebersihannya ya nggak bakal mengganggu karena itu pasti dihabiskan sama kucingnya. Balikan, Bang. Kalau food waste sih kayaknya enggak ya, istilahnya gitu kan. Enggak apa-apa karena kucingnya itu mungkin jumlahnya juga banyak dan biasanya kan datangnya nggak bersamaan ya, pasti habis sih gitu kan. Jadi ya dilanjutkan aja nggak apa-apa, yang penting itu aja, tetap harus yang rapih gitu aja. Untuk orang yang nggak ngerti ya food waste karena nggak dihabisin. Nah itu tadi kembali lagi belilah kondisi lihat sikon. Sekali lagi saran saya buat teman-teman sesuai pengalaman saya bukan food waste. Kalau kita kasih nggak dimakan ya food waste. Lihat kondisi kucing, lihat kondisi suasana, kita kasih itu. Yang penting biasa ganjil makan dia. Itu tadi yang stick itu, yang gampang langsung masuk ke mulut. Dia kenyang, nggak nyampah, nggak food waste juga. Kalaupun masih ada, kita bisa taruh di kantong kresek, kita simpan buat nanti. Kalau food waste itu sendiri menurut aku enggak sih, karena memang dari dasarnya pun kan aku udah bilang tadi ya, makanan itu udah pasti habis, dan kalau misalnya kalian meningkatkan skala proper kalian untuk kasih kucing, itu bakalan aman-aman aja, bakalan terkendali aja. Apalagi kalian ngasihnya di tempat makan, di tempat yang udah disediakan, yang nggak bakal jadi food waste, bakalan aman terkendali. Malah itu bagus buat kucing-kucing di sekitar. Buat orang-orang yang mungkin baru punya kegiatan yang memang naik KRL atau apapun itu, saran saya ya kalau lo ngeliat kucing, coba dari rumah disiapkan tempat makannya, terus disiapkan makannya. Lagi pula tuh kan kita bisa meningkatkan jiwa kita kan, kalau misalnya ngasih makan kucing jadi happy, jadi senang, terus kayak hal yang baik buat kucingnya itu sendiri. Kalau misalnya kalian gak ngasih makan di kucingnya makin gak terawat dan makin bikin hama di stasiunnya itu sendiri. Ngasih makan boleh, tapi rapih lah gitu kan, dikasih tempat gitu kan, terus ngasihnya secukupnya. Jadi tidak mengganggu orang lain, misalnya nanti keinjek atau nanti sisa airnya akan jadi ada misalnya tikus juga makan atau semut gitu kan. Gitu. Itu memang harus dibikin dari stasiun, bikin tulisan lah announcement bahwa kasih makan tapi tolong jangan mengotori. Nah di situ baru keluarlah ide. Ini saya kasih ide waktu itu teman-teman, kalau bisa lu bawa piring plastik gitu kan, bawa piring plastik kue atau apa, itu taruh makanan di situ jadi nggak kotor.
Dan itu cari posisi yang tidak bikin ganggu lalu lalang orang. Nah, pihak stasiun rata-rata mereka baik, tapi kalau bisa dari administrasi tim manajemen bikin tulisan silakan kasih makan kucing tapi tolong jangan berantakan. Jadi itu juga menggugah.